Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Pelesungan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah kajian PRM Pelesungan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang pertama silaturahmi, bagaimana kita menyambung tali persaudaraan sesama kita. Yang kedua silatul ilmi, bagaimana kita membangun hubungan keilmuan dalam kaitannya dengan tuntunan salat sesuai dengan tarjih atau HPT. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tuntunan sholat atau kaifiyah sholat di dalam Muhammadiyah itu sudah dibahas 2 kali. Ada di dalam HPT jilid 1. Ini HPT jilid 1 ya. Putusan Solo tahun 1929. Tahun pinten Pak Bu? 1929. Jadi insya Allah nanti 2029 genap satu abad Pak. Cukup lama. Demikian juga dibahas di dalam HPT jilid 3 atau HPT baru yang tebal itu ya. Jenengan pun gadah apa dereng Pak Bu? Insya Allah sampun nggih, tapi tasik ditinggal teng toko dereng dipendet. Di HPT jilid 3 itu dibahas juga di Monas Yogyakarta tahun 2015. Judulnya tuntunan sholat 5 waktu. Oleh sebab itu kaifiyah atau tuntunan sholat di Muhammadiyah itu sudah cukup lengkap Pak Bu. Ada dalam HPT jilid 1 atau HPT lama, dan juga ada dalam HPT jilid 3. Plus di fatwa-fatwa tarjih yang ada dalam kitab atau buku, yaitu tanya jawab agama, yang sekarang di Muhammadiyah sudah lahir 9 jilid. Lahir berapa Pak Bu? 9 jilid. Pun gadah napa dereng? Insyaallah sampun nggih. Tapi tetap tasik teng toko. Bapak lan Ibu yang dimuliakan dening Allah. Nah, untuk bicara tentang tuntunan sholat, itu hadis pokoknya atau hadis induknya itu hadis Abu Hurairah yang diistilahkan oleh para ulama sebagai hadis al-musi sholatahu. Hadis yang menceritakan orang yang salah dalam melakukan apa? Sholat. Sholat 3 kali. Tiap ia sholat, Nabi bilang irji fasolli fa innaka lam tusolli. Suruh ngulangi lagi. Sholat lagi. Nabi tetap bilang apa? Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kemudian yang ketiga beliau mengatakan ya Rasulullah la uhsin ghair atau ghairuh. Ya Rasulullah, saya enggak bisa melakukan sholat kecuali model ini. Kemudian Rasulullah mengajarkan tata cara apa? Sholat. Hadisnya penting Pak ini. Semua yang disebutkan di dalam hadis ini hukumnya apa? Wajib atau menjadi rukun sholat. Rasulullah ketika mengajarkan sholat, beliau mengatakan idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau engkau mau mengerjakan sholat, maka ucapkanlah takbir. Takbir apa ini? Takbiratul ihram. Takbir di dalam sholat itu 2. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua takbir intikal. Takbir apa? Intikal. Takbiratul ihram hukumnya wajib. Kalau orang sholat tanpa diawali dengan takbiratul ihram Pak,
langsung Allahumma ba'id itu. Sah atau enggak? Tidak sah. Tidak sah. Tidak sah. Harus diawali dengan takbir. Takbirnya disebut takbiratul ihram. Kenapa kok disebut takbiratul ihram? Yang napa Bu? Takbir ini diwasnadani takbiratul ihram. Dari kata akhrama yuhrimu ihram. Artinya mengharamkan. Takbir yang mengharamkan segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan apa? Salat. Jadi kalau jenengan sudah Allahu Akbar, masih lapar, ambil tempe dimakan, batal atau enggak salatnya? Batal. Kalau sengaja dosa itu. Makanya disebut takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan salat. Sehingga Nabi mengatakan miftahus sholati at-tahur. Kunci salat itu apa? Bersuci. Kunci salat apa, Bu? Bersuci. Wa tahrimuha at-takbir. Yang mengharamkan itu takbir disebut takbiratul ihram. Wa tahliluha at-taslim. Yang menghalalkan apa? Salam. Sehingga kalau jenengan sudah assalamualaikum warahmatullah, nanti ada khilaf Pak. Salam yang wajib itu 2 kali atau 1 kali. Itu ada khilaf ya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i cukup sekali itu wajib, yang salam kedua sunnah. Itu yang dalam pandangan apa? Mazhab Syafi'i. Jadi yang menghalalkan apa? Salam. Jadi kalau sudah salam, jenengan mau makan, mau minum, boleh. Tapi kalau sudah Allahu Akbar makan, sholatnya apa? Batal. Sehingga disebut takbiratul ihram. Yang kedua disebut takbir intikal. Intikal ini apa Pak Bu? Artisipun berpindah. Maksudnya takbir yang jenengan baca ketika berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain, atau dari satu rukun ke rukun yang lain. Disebut apa? Takbir intikal. Takbir intikal itu kita lakukan di 4 tempat Pak Bu. Kalau enggak posisi kita berdiri ya duduk. Kalau enggak naik ya turun itu. Berarti berdiri lawannya duduk, naik turun. Iya atau enggak? Ya. Kalau jenengan mau sujud kan turun berarti. Kalau sudah sujud nanti mau duduk. Pasti posisi takbir intikal, kalau enggak kita posisi naik turun, kalau enggak berdiri ya duduk. Kalau takbiratul ihram hukumnya wajib. Kalau takbir intikal hukumnya apa Pak Bu? Hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Nah ini ya, berarti dalam hadis ini disebutkan di antara rukun sholat itu takbir yang disebut takbiratul ihram. Terus kalau kita takbiratul ihram itu sunnahnya apa? Sunnahnya mengangkat tangan. Mengangkat apa? Tangan. Nah, bagaimana tata cara dalam kita mengangkat tangan saat sholat? Jenengan sejajar dengan pundak, ya tangannya jenengan angkat sejajar dengan pundak atau dengan sejajar dengan telinga Pak Bu? Telinga apa pundak Bu? Allahu Akbar gini atau Allahu Akbar gini? Nah itu telinga jenengan gini. Gini. Jenengan telinga atau pundak Bu? Atau dua-duanya boleh? Nah kalau di Muhammadiyah Pak, itu sebenarnya yang dimaksud itu sejajar dengan pundak, tapi daun telinga, kok daun telinga? Ya, ibu jari sejajar dengan daun telinga yang bawah, kemudian ujung jari yang lain sejajar dengan apa? Bagian telinga yang atas itu. Gini ya kalau di Muhammadiyah. Dan ini di apa Pak? Dibuka, tidak boleh ditutup.
Allahu Akbar gini nggak boleh. Dan telapak tangannya dihadapkan kiblat. Banyak orang ini Allahu Akbar dicetilkan, Pak. Allahu Akbar til gitu. Jadi untuk mengukur akurasi nggak perlu dipegang, Pak, ditempelkan, ditilkan gitu. Allahu Akbar til gitu. Jadi gini ya. Ini dalam pandangan tarjih dalam HPT jilid 1 dan 3. Meskipun Pak, sebenarnya saya sepakat ada dua pilihan ya. Jadi gini boleh atau gini boleh. Sejajar dengan apa Pak? Bahu atau pundak. Dan pasti rata-rata orang Muhammadiyah kalau di Bojonegoro itu takbirnya gini. Tapi mohon maaf itu Pak, nggak ada di dalam HPT. HPT kita bilang begini. Kalau jenengan takbirnya gini, meskipun umum dipraktekkan hampir seluruh warga Muhammadiyah Bojonegoro. Yang mau bikin survei silahkan dilakukan penelitian di masjid ini pasti semuanya gini kan. Ini ada dasarnya Pak, ada dasarnya. Tapi sayangnya di APKT kita belum dipilih, belum apa? Dipilih. Dan mudah-mudahan ke depan gini boleh, gini boleh. Tapi untuk sementara HPT kita bilang sejajar dengan apa? Telinga. Jelas ya? Tapi kalau jenengan sejajar dengan bahu atau pundak, Pak, hadisnya kan hatwa mangkibain atau hatwa mangkibai. Sejajar mangkib itu pertemuan antara pundak dengan bahu, Pak. Ini mangkib. Makanya dalam terjemahan bahasa Indonesia mangkib itu kadang diterjemahkan pundak, terkadang diterjemahkan apa? Bahu. Tapi yang betul itu pertemuan antara tulang pundak dengan tulang bahu. Jadi kalau jenengan Allahu Akbar gini, kan banyak orang ini salah Pak, kurang tinggi. Allahu Akbar gini, kelebaran. Ini loh mangkib itu gini, jadi segini. Itu ya. Tapi kalau ditarjih tadi sejajar dengan apa? Telinga. Terus jari-jarinya dihadapkan ke kiblat. Dirapatkan atau direnggangkan? Ya tidak rapat, tidak renggang, Pak. Rapat ini enggak. Ya, yes, pokoknya ya, enggak kayak gini juga enggak. Allahu Akbar gini. Hukumnya apa Pak? Ngangkat tangan Pak Bu. Sunnah atau wajib Bu? Jawab Bu, jawab Bu. Jenengan nek bener gak tak kei hadiah, nek salah bayar. Jawab Bu. Jawab Bu. Kalau betul boten kula paringi hadiah, nek salah bayar. Jawab Bu. Sunnah. Jenengan gak wedi kedendo to. Jawab. Ya, hukumnya sunnah. Yang wajib apa? Mengucapkan Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar terus apa? Sedekap. Apa? Sedekap atau sendakep. Nah, caranya sedekap bagaimana? Yaitu tangan kanan memegang tangan kiri. Yang dipegang apa? Yang pertama itu apa Pak? Ini namanya rusgun, ini sa'id. Ya, pergelangan boleh dipegang, boleh ditempelkan Pak. Jadi kalau pegang gini ya, kalau nempelkan begini. Jadi dua-duanya boleh Pak. Mau jenengan genggam boleh. Namanya al-qabdhu. Boleh ditempelkan namanya al-wad'u. Boleh dua-duanya ya. Terus diletakkan kalau dalam hadis Wa'il bin Hujr itu ala sadrihi. Di atas apa? Dada. Di atas apa? Dada. Tapi dalam pandangan Muhammadiyah dalam memahami di atas dada tidak gini, Pak. Kan ada banyak sekarang kan orang sholat gumu ini. Terlalu ketinggian, Pak. Itu menyebabkan sirkulasi darah itu nggak bisa
lancar. Kok sholat kok gini terlalu tegang. Jadi memahami di atas dada itu tidak harus persis di atas dada, tapi yang penting di atas pusar. Di atas apa? Pusar. Itu ya. Hukumnya apa Pak Bu? Hukumnya apa? Sunnah atau wajib Bu? Sunnah. Hukumnya sunnah ya. Hukumnya sunnah, tidak apa? Tidak wajib. Idza qumta ila sholati fakabbir. Kata Rasulullah ketika mengajarkan sholat, kalau engkau mau sholat ucapkanlah takbiratul ihram. Tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Yaitu apa itu? Al-Fatihah. Kenapa kok Al-Fatihah disebut sesuatu yang mudah dari Al-Qur'an? Karena Al-Fatihah itu surat yang pertama. Umumnya sebelum kita hafal surat yang lain, itu sudah hafal apa surat? Al-Fatihah. Jadi membaca Al-Fatihah hukumnya apa Pak Bu? Wajib. Karena Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tapi bukan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Tidak ada sholat, maksudnya tidak ada sholat yang sah. Hukumnya apa? Wajib. Jadi tadi Allahu Akbar sedekap. Terus tadi ketika sedekap ada orang gini Mbak, Allahu Akbar, tangan kanannya dulu, baru apa? Tangan kiri diputar. Betul atau enggak itu? Kaidahnya taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Sedekap baik atau enggak? Baik. Kalau baik berarti harus mendahulukan yang kanan, Pak. Boleh atau enggak? Kalau tadi Allahu Akbar, kanan dulu dimasukkan, putar, baru kiri. Betul atau enggak itu? Oh gitu ya, malah muter-muter Pak. Jadi mendahulukan yang kanan atas yang kiri dalam konteks sedekap itu tidak berlaku. Sebagaimana orang sholat, jenengan ketika mau sujud, lutut kanan dulu atau lutut kiri atau dua-duanya berbarengan Pak? Dua-duanya berbarengan ya. Nanti kalau jenengan mau sujud, lututnya dulu kanan, baru yang kiri ya piye Pak? Nanti jenengan apa? Tangannya ditaruh di lantai, yang kanan dulu baru yang kiri, kan enggak gitu. Terus Pak, kesalahan dalam sedekap itu biasanya gini, agak ke kiri, dianggap di sini ada apa Pak? Ada kolbunya, hati. Sesuatu hati itu letaknya iman kan, sehingga perlu untuk digenggam karena mahal. Tapi itu enggak ada tuntunannya Pak. Berarti tetap segini ya. Oke, terus sekarang baca Al-Fatihah. Hukumnya apa? Wajib. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tapi masih ada juga tadi sedekap. Terus di antara yang sunnah baca doa iftitah. Baca doa apa? Iftitah. Doa iftitahnya jenengan apa Pak Bu? Allahumma ba'id. Sokaknya Muhammadiyah 24 karat. Jadi Allahumma ba'id memang riwayatnya paling kuat Pak, karena kan muttafaqun alaih. Tapi kalau orang Muhammadiyah pakai wajah tuh masih Muhammadiyah atau enggak itu? Tahu Muhammadiyahnya diragukan Pak? Masih ya? Enggak perlu ya KTM-nya dicabut ya. Jadi wajah itu juga boleh. Meskipun itu pernah menjadi politik identitas Pak ya. Tapi kalau jenengan lihat di HPT jilid 1 sudah ada dua pilihan. Boleh Allahumma ba'id, boleh wajah tuh. Terus HPT jilid 3 menambah boleh juga Allahu Akbar
kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cumanya kalau di Muhammadiyah tidak digabung, Pak. Terus kan kalau di masyarakat kan ini wajah tuh. Jadi kalau di Muhammadiyah diamalkan sendiri. Itu ya. Jadi tidak menggabungkan dua doa apa? Iftitah. Allahu akbar kabira plus ini wajah tuh. Enggak. Kalau di Muhammadiyah diamalkan sendiri. Berikutnya setelah selesai doa iftitah, baca doa apa Pak? Baca isti'adzah atau ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu hanya khusus untuk rakaat pertama atau tiap rakaat, Pak? Bu, jenengan nek maos ta'awud niku kangge saben-saben rakaat utawa cekap rakaat sing pertama, Pak? Bu. Pertama. Kenapa, Pak? Bu? Kenapa cukup rakaat yang pertama? Keng nopo kok cekap rakaat pertama? Oke. Ya, memang ada dua pandangan, Pak Bu, di kalangan para ulama. Yang pertama cukup di rakaat pertama. Ini pendapatnya Madzhab Hambali, kemudian pendapatnya syekh-syekh dari Saudi. Syekh-syekh betulan, Pak. Ya. Mboten syekh jenengan, syekh tengen mbek syekh kiwa, syekh kono mbek syekh kene. Syekh betulan, Syekh Utsaimin, Syekh Abdullah Ibn Bas itu. Mengatakan cukup di rakaat pertama. Kenapa? Karena sholat itu satu paket. Berarti ta'awudnya ya cukup di rakaat pertama. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, di tiap rakaat. Kenapa? Karena di tiap rakaat itu ada bacaan Al-Quran. Iya atau enggak, Pak? Minimal Al-Fatihah kan? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Nah, dari dua pendapat ini mana yang dipilih oleh tarjih? Kalau di tarjih itu di tiap rakaat, Pak. Jadi tiap rakaat dianjurkan baca isti'adzah atau ta'awud. Jadi ta'awudnya di tiap rakaat. Sebagaimana madzhab Syafi'i, Pak. Sebagaimana madzhab apa? Syafi'i. Cumanya kalau di masyarakat diajarkan tiap rakaat atau rakaat pertama saja, Pak? Padahal madzhab Syafi'i itu tiap rakaat, Pak. Berarti kalau dalam pandangan Muhammadiyah apa? Ta'awudnya tiap rakaat. Yang kedua, pendekatannya dengan pendekatan irfani, Pak. Kalau kita ta'awud tiap rakaat, inti ta'awud apa? Meminta perlindungan dari godaan setan. Berarti kan sholat jenengan lebih maksimal. Itu ya. Itu ke dalam pandangan Muhammadiyah. Jadi ta'awud tiap rakaat. Hukumnya apa? Baca ta'awud hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Kalau jenengan tinggal, sholatnya tetap sah. Kembali ke tadi. Baca Al-Fatihah yang menjadi pertanyaan. Bismillah itu wajib dibaca bagian dari surah Al-Fatihah atau tidak? Bagian atau enggak, Pak? Kalau dalam pandangan Muhammadiyah bagian dari apa? Al-Fatihah. Makanya di HPT kita, Pak, tsumma qra'il basmalah, tsumma mongko keri-keri ikra mausana sapa sira al basmalah ta ing basmalah. Tsumma mongko keri-keri ikra mausana sapa sira al Fatihah ta ing Al-Fatihah. Menunjukkan kalau di Muhammadiyah itu tetap baca basmalah. Meskipun ada Kiai Marzuki Mustamar, Pak. Dia bilang orang Muhammadiyah itu menyelisih HPT. Di HPT itu basmalah ada dalam
apa Pak? Al-Fatihah ketika kita apa? Sholat katanya. Enggak dilakukan oleh Muhammadiyah. Siapa yang enggak melakukan Pak? Hanya saja kita baca apa? Siron gitu. Tidak apa? Jahron. Tapi bukan berarti ketika imam di Muhammadiyah itu membaca siron tidak baca apa? Basmalah. Tetap dibaca tapi dibaca apa? Siron. Pelan-pelan, ya. Meskipun saya pernah sholat Pak di rumah sakit umum Sosodoro. Saya terlambat, di situ ada 2 orang, sama-sama terlambat kita. 3 orang berarti. Saya suruh mereka, monggo Pak, jenengan sing imam. Ora gelem Pak, akhirnya saya yang maju. Saya waktu baca Al-Fatihah itu sholat Isya Pak. Itu enggak baca bismillah secara jahran, lupa Pak. Kan biasa di Muhammadiyah. Akhirnya makmum saya 2 itu hilang 1, yang satunya hilang juga. Saya selesai sholat, loh makmum saya mana kok nggak ada. Nah, mereka beranggapan ketika saya baca bismillah siron itu sama dengan tidak baca al-Fatihah, sehingga sholat saya dianggap tidak sah. Tapi itu keliru Pak. Muhammadiyah tetap baca apa? Basmalah, cumanya bismillahnya apa? Siron secara umum ya, meskipun kita juga boleh jahron, tapi secara umum siron ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau yang baca jahron bukan berarti tidak sesuai dengan tarjih Pak. Muhammadiyah membolehkan dua-duanya. Di HPT jilid 3 boleh siron, boleh jahron, meskipun yang umum prakteknya apa? Siron. Wakul ba'daha amin. Terus setelahnya membaca amin. Amin itu hukumnya apa? Wajib atau sunnah Pak? Ada yang jawab wajib. Jenengan wajib atau sunnah Bu? Maos amin ing dalam sholat atau teng jabane sholat niku hukumnya wajib atau sunnah Bu? Hah? Nah, saat ini Pak Bu, amin itu termasuk surat Al-Fatihah atau tidak? Kalau basmalah, iya, Al-Fatihah itu disebut as-sab'u al-masani, sholat yang jumlah ayatnya 7. Kalau jenengan baca mushaf itu Pak, ayat pertama apa? Bismillah. Tapi kalau Al-Baqarah ayat pertama apa? Alif Lam Mim. Bismillahnya dikasih angka atau enggak Pak? Tidak. Meskipun itu tidak ada di zaman Nabi Pak. Angka itu kan belum ada di zaman Nabi. Tapi paling tidak jenengan bisa tahu kalau bismillah dalam Al-Fatihah itu dihitung ayat, tapi kalau bismillah dalam Al-Baqarah tidak dihitung apa? Ayat. Jumlahnya berapa kalau di Al-Fatihah? Jumlah ayat semuanya 7, termasuk apa? Bismillah. Tapi amin apakah ditulis Pak? Ayat yang ke-7 atau ayat ke-8? Enggak ada Pak. Menunjukkan amin itu bukan termasuk apa ayat atau ya ayat dalam surat Al-Fatihah. Amin hukumnya apa? Sunnah. Di dalam kita sholat, yang menarik dari amin Pak, itu kan dianjurkan untuk mutabaah. Mutabaah itu mengikuti imam Pak. Ini dalam sholat apa? Berjamaah. Makanya Nabi bilang, idza innama ju'ilal imamu liyu'tama bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir jenengan ikut takbir. Fa idza raka'a farka'u. Kalau imam rukuk ya ikut rukuk. Kita sebagai makmum dianjurkan untuk mutabaah. Kemudian muwafaqah Pak. Membersama imam itu juga enggak baik. Artinya nunggu imam takbir baru kita ikut takbir, imam rukuk baru kita apa? Rukuk. Tapi di dalam sholat satu-satunya tempat kita dianjurkan untuk membersama imam itu saat apa Pak Bu? Saat amin. Kenapa? Kata Nabi, fa innahu man
Man apa Pak? Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Kalau seseorang itu aminnya bersama dengan apa Pak? Malaikat, maka akan diampuni dosanya. Bagaimana kita tahu kalau amin kita berbarengan dengan malaikat Pak? Malaikat gak ketok. Caranya apa? Mengikuti aminnya imam. Itu penting Pak Bu. Apalagi yang kecil-kecil itu kan suka diisi aminnya apa? Iman. Baru walabol belum lin itu wis amin wis wopet. Anak sih amin. Jadi kalau amin itu dianjurkan berbarengan antara imam dan makmum. Kembali ke hadis pokok tadi Pak. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian terukuklah sampai engkau tumaknina dalam keadaan rukuk. Berarti rukuk hukumnya apa? Wajib. Setelah amin tadi ada bacaan surat. Hukumnya apa? Wajib atau sunnah Pak? Sunnah ya. Suratnya apakah harus surat pendek? Panjang boleh, pendek boleh. Biasanya jamaah itu jawab Pak. Sunatnya apa setelah baca amin? Membaca surat-surat pendek. Memang panjang nggak boleh. Jadi boleh surat panjang, boleh pendek. Kalau tidak surat secara penuh juga boleh Pak. Boleh ya. Tapi kalau Yasin Allahu Akbar, boleh atau enggak Pak? Biasanya terawih kan gitu. Itu boleh, cumanya kan nggak lengkap. Yang mau disampaikan maknanya apa Pak? Kan Yasin itu kan maknanya Allahu a'lam bimuradihi, Allah yang tahu maknanya. Kan kayak alif lam mim. Oleh sebab itu sebagian ulama mengatakan Pak, kalau baca suratnya yang agak kalau baca ayatnya yang agak panjang. Saya baca ayat kursi utuh kan yang lumayan tuh Pak. Nabi ini mau Yasin alif lam mim Allahu Akbar. Toha Allahu Akbar. Nun Allahu Akbar. Itu kan cuma disyarat itu Pak. Si penting baca surat atau ayat. Intinya Pak supaya cepet kan ngono. Nah, kalau jenengan sudah selesai baca surat, baca ayat di 2 rakaat. Yang pertama dari sholat ya. Kalau salat subuh ada dua-duanya. Maghrib rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga tidak ada. Oke. Terus jenengan Allahu Akbar. Takbir apa Pak namanya nih? Intikal. Ngangkat tangan atau enggak? Ngangkat tangan. Ngangkat tangan dalam sholat itu berapa tempat Pak Bu? Sunnahnya berapa tempat Pak Bu? Takbiratul ihram 1, terus sami Allah 2, mau rukuk 3, masih ada lagi Pak Bu? Lah minal indal qiyam minat tasyahud al-awwal, ketika bangkit dari tasyahud yang pertama. Madzhab Syafi'i juga semacam itu Pak, cumanya di masyarakat nggak ada yang ngamalin. Nek jenengan pernah ngaji Sulam Safinatun Najat itu sudah bicara sunnah ngangkat tempat itu fi arba'ati mawadhi atau fi arba'i mawadhi, di 4 apa? Tempat. Sebagaimana tadi ketika takbiratul ihram, mau ruku, ketika bilang sami Allah liman hamidah, mau itidal, terus apa? Ketika bangkit dari tasyahud awal. Jadi Allahu Akbar, terus ngangkat tangan tadi. Nah, antaranya ini Pak yang kita belum bahas ya. Antara Allahu Akbar dengan ngangkat tangan itu berbarengan, atau boleh misalnya Allahu Akbar baru ngangkat tangan, atau ngangkat tangan baru Allahu Akbar Pak.
secara umum berbarengan. Meskipun kita temukan ada hadis yang menjelaskan kadang-kadang Nabi ngangkat tangan dulu baru Allahu Akbar. Kadang-kadang Allahu Akbar baru ngangkat tangan. Bisa dipahami ya? Nah, oke. Terus mau Pak. Allahu Akbar rukuk. Rukuk hukumnya apa Bu? Wajib. Ketika kita rukuk, yang wajib itu kalau dalam mazhab Syafi'i, telapak tangan menyentuh lutut ya. Jadi telapak tangan kanan menyentuh lutut kanan, kiri ya, kiri. Jangan sampai kebalik Pak Bu ya. Telapak tangan kanan menyentuh lutut kiri, kiri nyentuh kanan. Ini malah ribet Pak ya. Itu ya. Terus ketika memegang lutut ini direnggangkan Pak. Ojo gini. Terus posisi tulang punggung itu dengan leher itu apa? Lurus itu. Kasahifah wahidah, kayak papan yang lurus. Dalam hadisnya digambarkan saking lurusnya rukuknya Nabi ketika ditaruh gelas isinya air itu enggak tumpah. Berarti ukurannya gitu Pak Bu ya. Mengukur kelurusan rukuk ketika air yang berisi gelas yang berisi air diletakkan di punggung jenengan tidak tumpah. Berarti kalau kesalahan dalam rukuk jenengan terlalu ndangak atau terlalu apa? Diluk gitu. Iya, terlalu ndangak salah, terlalu diluk salah. Jelas nama betul Pak? Jelas ya? Baca apa? Ketika Pak. Bacaannya jenengan apa? Apa? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yang lain baca apa? Subhana rabbiyal azim. Sunnahnya 3 kali, salah sama 3 kali. Ditambahi wa bihamdi atau enggak? Ada pandangan ditambahi sebagaimana mazhab Syafi'i. Tapi yang tambahan wa bihamdi itu diperdebatkan Pak. Sehingga di tarjih kita yang tambahan wa bihamdi itu belum diakui. Yang ada subhana rabbiyal azim. Boleh juga subuhun kudus rabbul malaikati wa ruh. Itu ya. Yang baik yang bagaimana? Semuanya diamalkan. Sebagaimana doa iftitah. Enggak usah fanatik Pak Bu. Ya kadang-kadang jenengan Allahumma ba'id, kadang-kadang wajah tu, kadang-kadang apa? Allahu akbar kabir. Supaya apa? Supaya kita sempurna dalam mengikuti Nabi. Tapi pesan saya kalau di sekolah MI atau apalah Pak, untuk pembelajaran ya sudah Allahumma ba'id saja. Nanti kalau sudah besar baru yang lainnya. Nanti kalau suruh ngampali banyak kan juga enggak hafal Pak. Allahumma ba'id itu bulet kok. Apalagi diajarkan banyak apa? Doa. Itu ya. Terus apa Pak? Iktidal. Di hadisnya tadi ya. Tsummarfa hatta ta'tadilla qa'iman. Kemudian bangkitlah sampai engkau iktidal dalam keadaan lurus. Hukumnya apa iktidal? Hukumnya apa Pak Bu? Wajib. Rukuk wajib, tumakninah dalam rukuk wajib, iktidal hukumnya apa? Wajib. Ketika iktidal mengucapkan sam'alah, sami Allahu liman hamidah. Ngangkat tangan atau enggak Pak Bu? Angkat tangan. Ketika jenengan sudah berdiri lurus mengucapkan doa iktidal. Bagaimana doanya? Rabbana walakal ham. 1. Ada yang punya doa yang lain Pak Bu? Rabbana lakal hamdu Rabbana walakal ham Bu. Rabbana lakal hamdu Rabbana walakal ham. Rabbana lakal ham. Jenengan Pak? Ya.
Enggak, maksudnya Rabbana lakal hamd wa lakal hamd. Boleh dua-duanya. Boleh juga tambahi Allahumma Rabbana walakal hamd. Terus Allahumma Rabbana lakal hamd. Terus apa Pak? Allahumma Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Terus apa Pak Bu? Yang doa yang lain. Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya betul mil'a atau mil'us? Ki penting Pak Bu, apa maneh jenengan guru MI. Enek misalnya gini kan, enek murid sing tanglet jenengan, Pak Bu, sing bener mil atau mil'u? Yang betul mil atau mil'u? Hah? Jenengan bingung Pak, sing bener mil'u atau mil'a? Hah? Hah? Mil'u. Nah, saya baca Pak, nanti jenengan cek di HPT jenengan. Di sini loh, coba Pak Yus, Pak Yus. Ini mil atau mil'u Pak? Yang mana ini ya? Rabbana mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasi min syai'in ba'du. Wong mil'a kok di dalam HPT. Berarti jenengan nyelisih HPT. Oh gitu Pak. Yang betul yang mana? Semuanya betul Pak, semuanya betul kok. Mau dibaca mil'a betul, mau dibaca mil'u apa? Betul. Kalau mil'us samawati itu sebagai na'at atau sifat ya. Kalau dibaca mil'a itu sebagai hal. Apa itu? Pokoknya itulah. Nanti saya kalau jelaskan malah ngomong nahwu. Berarti kalau mil'u itu sifat atau na'at, karena awalnya itu hamdu, domah, dia ikut domah. Tapi kalau mil'a itu hal itu mansub itu apa? Fathah. Boleh dua-duanya ya. Jadi semuanya apa? Boleh. Itu enggak usah diperdebatkan. Yang betul mil'a atau mil'u? Betul semuanya. Itu ya. Nah, terus tadi kan iktidal baca itu. Terus di hadisnya tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kamu sampai engkau tumakninah dalam keadaan apa? Sujud. Hukumnya sujud wajib atau sunnah Pak? Wajib. Termasuk rukun salat. Tapi ketika jenengan iktidal mau sujud, baca takbir atau enggak? Ya, takbir apa? Intikal. Allahu Akbar. Ngangkat tangan atau enggak? Tidak. Tadi kan tempatnya kan hanya 4 toh. Ngangkat tangan. Ketika takbiratul ihram, rukuk, iktidal, bangkit dari tasyahud awal. Oleh sebab itu enggak perlu ngangkat tangan. Setelah itu sujud. Sujud ya. Sujud hukumnya wajib. Anggota sujud itu ada berapa Pak Bu? Anggota sujud wonten pinten Pak Bu? Enek sing jawab wonten 7 Bu. Jenengan sepakat nama mboten Bu? Hah? Anggota sujud ada berapa? Ini jajal hitung Pak Bu. Ngitung anggota sujud ki gak ngitung duit ya. Nek jenengan ngitung duit insyaallah wis mendina ngitung duit. Ya? Berapa Pak Bu? 6. Ya kita itu lah. Ini dahi batuk, hidung, kedua tangan, kedua lutut, kedua kaki. Berapa Pak? Ya, 8 apa betul? Ya,
Tapi Nabi bilang umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Umirtu den perintah sapa ingsun an asjuda ing yen sujud sapa ingsun ala sab'ati a'dhumin ing atase 7 anggota. Nabi bilang 7, Pak. Jenengan ngitung kok 8. Jenengan seneng gawe tambah-tambahan. Nambah-nambahi, ha? Nah, kenapa kok dihitung Nabi 7? Karena Nabi bilang alal jabha, dahi. Wa asyara biyadihi ala anfihi. Tapi yang ditunjuk Nabi apa? Hidung. Sehingga dahi sama hidung itu satu paket. Secara hukum satu, secara hakikat beda, Pak. Namanya dahi dengan hidung tidak sama. Tapi dalam sujud dua-duanya nyentuh lantai. Jangan sampai apa? Dahinya saja, apalagi hidungnya saja, Pak. Dahinya tidak. Ngesakno irunge. Wis pesek. Apa, Pak? Dipetelo kan tambah pesek, Bu ya. Itu 7 anggota dalam sujud. 7 dalam anggota dalam apa? Sujud. Cumanya Pak Bu sekarang, kalau jenengan mau turun sujud itu lutut atau tangan dulu? Lutut, Pak. Nih coba sing duwe penyakit asam urat asam urat ya? Asam urat ya, sing bener Bu. Ora asam urat Bu ya. Lutut dulu atau tangan dulu, Pak Bu? Tangan dulu, Pak. Atau dua-duanya boleh. Jadi kalau ditarjih, Pak, ditarjih ya, perdebatannya gini. Nabi bilang idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Kalau seorang di antara kamu mau sujud, janganlah sujud sebagaimana menderumnya unta. Jerumnya unta. Unta itu ketika jerum, Pak Bu, yang didahulukan tangannya atau kakinya? Tangannya dulu atau kakinya dulu, Pak Bu? Tangannya, memang unta duwe tangan toh, Pak? Semuanya kaki. Oh, kaki depan. Enggak, lebih dulu mana, Pak Bu? Naik sapi lebih dulu mana? Enggak, kalau sapi lebih dulu mana, Pak? Ya, belakang dulu ya. Gak depan sagel tuh, Pak. Lah kan baru diceklekkan. Ya, terlepas dari perdebatan itu, Pak. Kalau ditarjih, dikuatkan biar tidak sama dengan sujudnya unta, lututnya dulu. Soalnya dalam sholat itu kita nggak boleh menyerupai gaya apa? Hewan. Termasuk dalam konteks apa? Sujud. Kalau unta kaki depan dulu, kita apa? Lutut berarti. Biar apa? Berbeda dengan unta. Berarti kalau jenengan mau sujud, Pak, itu lututnya dulu. Monggo nek mau dipraktekkan ya. Atau belakangan saja, Pak, nanti prakteknya belakangan ya, cepet, kalau cepet ya. Intinya terus baca doa sujud apa? Doanya sama tadi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Terus boleh juga subhana rabbiyal a'la atau buhun kudus rabbul malaikati waruh. Setelah itu duduk di antara dua sujud. Nabi bilang Tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan. Duduk di antara dua sujud hukumnya apa, Pak Bu? Hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Doanya hukumnya apa? Sunnah. Doanya apa, Pak Bu? Coba saya didikte.
Apa Bu? Enggak, doanya jenengan, coba. Rabbi firli atau Allahumma firli? Nah, Allahumma firli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wafu'anni. Coba Pak Budi, Rabbi firli. Coba diulangi lagi mau. Rabbi firli warhamni wajburni kok gak kompak tuh dengan. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Minta 8 ya jangan. Yang jenengan baca itu versi madzhab Syafi'i, Pak. Versi yang ada di masyarakat. Enggak ada hadis yang satu hadis menyebutkan lengkap kayak jenengan. Itu gabungan beberapa hadis. Apakah boleh? Boleh. Tapi masalahnya yang terakhir, wa'afini wa'fu anni, enggak ada dalam kitab hadis. Itu siapa yang menambahi? Al-Imam Al-Ghazali. Maknanya salah atau enggak? Tidak. Tapi masalahnya kita ibadah itu mengikuti tuntunannya Nabi. Yang wa'fu anni enggak ada. Wa'afini ada, Pak. Yang wa'fu anninya saja, yang nomor 8 tadi. Nah, kalau kita mengikuti tarjih, Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzukni, cukup 5, Pak. Meskipun tadi apa yang 7 tadi itu ada hadisnya, Pak. Tapi kalau kita di Muhammadiyah kan menggunakan satu hadis diamalkan secara utuh, tidak perlu diramu, Pak. Diramu tahu enggak? Ngambil riwayat ini sehingga menghasilkan doa yang paling lengkap. Tapi dulu kalau Nabi ngajarkan itu enggak model gitu, Pak. Kadang ya 5 minta apa tadi, Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzukni kan 5. Di yang lainnya ada tambahnya. Tapi kalau 7 atau 8 tadi secara utuh enggak ada, Pak. Tapi saya enggak mengatakan itu bid'ah, boleh. Cuma ya yang terakhir enggak ada riwayatnya. Yang apa? Wa'fu anni. Itu yang nambahi siapa? Imam Ghazali. Hukumnya sunnah. Terus sujud yang kedua sebagaimana sujud yang pertama. Terus berikutnya, Pak, kita bahas tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tasyahud awal jenengan sudah tahu kan? Duduknya namanya iftirosh. Namanya apa? Iftirosh. Iftirosh itu apa? Yaitu kaki kiri dijadikan alas. Iftirosh, Pak. Duduknya, bokongnya menduduki kaki kiri. Kalau tawaruk itu jenengan menjadikan bokong pantat itu sebagai tempat duduk. Kaki kiri dimasukkan ke ini, Pak, bawah kaki kanan. Bedanya iftirosh dengan tawaruk. Kalau iftirosh itu dia enggak ngunci, kalau tawaruk itu ngunci. Makanya tawaruk itu kita lakukan di tasyahud akhir. Jenengan kalau mau bangkit sudah susah, Pak, apalagi sing sudah tua itu. Sudah punya asam aurat. Itu suruh bangkit enggak bisa. Oleh sebab itu kalau jenengan masbuk duduknya tawaruk atau iftirosh, Pak? Iftirosh, Pak. Nek jenengan tawaruk nanti mau bangkit susah. Terus kalau di Muhammadiyah sholat subuh 2 rakaat iftirosh atau tawaruk, Pak? Kalau di tarjih tetap tawaruk, Pak. Jadi kayak posisi apa? Tahiyat akhir. Meskipun kebanyakan orang Muhammadiyah kalau jenengan ke Sumberjo itu iftirosh semuanya, Pak. Tapi itu bukan pendapat tarjih ya, mengikuti madzhab Hambali. Tapi kalau kita ditarjih sama dengan orang NU atau madzhab apa? Syafi'i.
Jadi kalau sholat subuh duduknya apa? Tawaruk, bukan iftirosh. Jenengan doanya sudah sama kan? Yang penting saya catat Pak. Tadi sudah ngomong sama Pak Yus. Doanya itu kalau tahiyat atau tasyahud awal itu jenengan gimana doanya? At-tahiyatu lillah, terus wassalawatu wa thayyibat, terus assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin, sampai apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad apa? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Terus itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad diteruskan atau berhenti situ Pak? Yang lainnya gak kedawan toh Pak? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau setelah itu bangkit atau diteruskan? Nah, ibu-ibu ini bangkit toh Pak? Nah, kalau mazhab Syafi'i itu kan cuma Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bangkit. Tapi kalau ditarjih sampai innaka hamidum majid. Setelah itu Pak, masih ada doanya lagi. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Beda. Itu tasyahud akhir Pak, itu tasyahud akhir. Kalau ini agak panjang, jenengan boleh yang pasti sudah hafal. Kalau ini enggak hafal, pakai itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Meskipun Pak Yus ngomong kemarin pelatihan imam rata-rata peserta baru tahu. Padahal saya sosialisasi sudah dulu Pak. HPT jilid 1 saja sudah ada. Cumanya jarang dibaca oleh warga Muhammadiyah. Makanya enggak tahu. Ya. Kalau tasyahud akhir setelah innaka hamidum majid ditambah apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Salam di Muhammadiyah 2 versi Pak. Boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, ke kiri juga sama ya. Atau assalamualaikum warahmatullah sebagaimana umumnya di masyarakat. Kalau mazhab Syafi'i itu mengatakan Pak, tidak disunatkan menambahi wa barakatuh. Makanya nih jenengan sholat di masjid umum, sholat salamnya lengkap atau enggak? Tidak. Hanya assalamualaikum warahmatullah ke kanan dan ke kiri. Lah di Muhammadiyah boleh dua-duanya. Lengkap kanan kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh Pak, sebagaimana HPT jilid 1. HPT jilid 3 membolehkan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, bagaimana kalau yang ke kanan lengkap, ke kiri enggak lengkap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Ada dalilnya ada, tapi cumanya ditarjih belum diakui Pak, belum ditarjihkan. Jadi kalau kita di Muhammadiyah ya pilihannya mau lengkap kanan kiri atau sampai apa? Warahmatullah. Itu ya, itu berkaitan dengan sholat. Ini masih ada waktunya atau enggak? Kalau ada praktek sebentar. Perlu praktek enggak ini? Ya, maksudnya praktek umum-umumnya saja. Ya. Ya, mau siapa yang mau praktek ini? Oh ya. Ya. Ngadep sana Pak. Ya. Enggak menghadap sana, jamaah. Jadi kalau jenengan mau sholat
Ini yang penting ya. Jaraknya itu 1 jengkal, Pak. Nah. Kalau gini salah, ibu-ibu gini, Pak. Kok mati ya? Jadi kaki kanan, kaki kiri itu 1 jengkal. Kalau gini salah, Pak, ngambil soft. Atau perempuan gini ditempelkan ya. Itu ibu-ibu biasanya. Terus lurus, ini lurus ya. Jangan gini, Pak. Karena nek wong ini, tapi ini butuh membiasakan. Nek jenengan wis kulino ngene wis ngene. Jadi lurus. Hah? Ini lurus atau enggak? Diluruskan. Nah, itu. 1 jengkal. Lah. Jadi ini lurus ya, ininya lurus ya. Cumanya butuh, apalagi sudah kena asam urat. Yang dilihat tempat sujudnya. Ini lurus, terus takbir, coba. Berarti takbirnya betul gini ya. Ini dihadapkan ke kiblat. Yang ibu jari sejajar dengan daun telinga bawah, jari tangan yang atas sejajar dengan apa? Telinga yang atas. Ini versi Muhammadiyah. Meskipun kalau jenengan gini, boleh atau enggak? Boleh, Pak. Tapi belum ada di HPT. Ya. Ini takbir ya. Terus sedekap. Sedekap, Pak. Nah, sedekapnya boleh diletakkan saja. Ini diletakkan, digenggam juga boleh. Tadi di atas dada itu maksudnya apa? Di bawah pusar. Ya gini saja, Pak, gini. Kalau ke atas enggak. Di atas dada bukan gini ya. Karena ada, mohon maaf ini contoh. Nah, ini enggak ya. Jadi di atas diri gini saja. Nah. Ini apa tadi? Meletakkan tangan. Terus ya, setelah itu rukuk, Pak. Allahu Akbar. Nah, ini coba. Ini enggak. Nah, tadi Nabi antara punggung dengan, mohon maaf. Apa ini? Enggak, dengan leher apa sejajar. Lah, kalau ini tidak tumpah berarti apa? Betul. Tapi kalau misalnya jongkok, Pak, coba. Agak jongkok, Pak. Ya, nah ini kan pasti tumpah atau dengan agak menunduk ke bawah, Pak. Lah enggak bisa. Nah, itu berarti tumpah ya, berarti salah kalau tumpah. Ya, terus, Pak. Allahu Akbar. Kok Allahu Akbar? Sami Allah liman hamidah. Sami Allah liman hamidah. Coba praktekkan, Pak. Nih, belum Pak. Enggak tadi loh rukuk tadi. Sami Allah liman hamidah. Nah, mohon maaf, Pak, itu enggak usah gini ya. Lentik apalagi ibu-ibunya gini kan. Kalau bisa, kecuali enggak bisa ya. Coba kembali lagi, Pak. Ya, Sami Allah liman hamidah. Kan ada yang mantulnya gini. Enggak biasa saja, Pak, ini biasa. Sami Allah liman hamidah. Lah gitu ya. Gininya enggak usah dimantulkan. Atau mungkin ibu-ibunya karena terlalu lentik gitu. Allahu Akbar. Terus posisinya itu tidak sedekap ya kalau ditarjih. Meskipun sekarang kita temukan ada pandangan yang apa? Disedekapkan. Ketika apa? Tidak, berarti lurus nih. Terus sekarang mau sujud gimana, Pak? Allahu Akbar, sujud. Enggak usah ngangkat tangan. Ya terus. Nah, untuk sujud antara apa? Lambung dengan siku itu direnggangkan. Di hadisnya kan sampai ketiaknya Nabi apa? Kelihatan putih. Kalau wanita sama, Pak, kalau di Muhammadiyah hadisnya itu mursal. Mursal itu dhaif ya. Kecuali kalau jamaah, Pak. Kalau jenengan jamaah ini enggak usah diginikan, Pak. Nanti mengganggu koncone. Ya, terus sekarang gini.
Bapak, bangkit Pak, bangkit Pak. Posisi telapak kaki bagaimana? Rapat atau enggak? Jenengan ngapunten Pak, menghadap ke sana sujudnya. Nah, sujud. Rapat atau enggak? Kalau dalam madzhab Syafi'i ini tetap tidak dirapatkan Pak. Kalau ditarjih boleh dua-duanya. Dirapatkan boleh, direnggangkan boleh. Kalau saya pribadi enggak rapat Pak. Oke ya. Ini kan dalilnya kan Aisyah ketika malam apa? Nyari Nabi kan? Kata Aisyah, saya memegang kedua telapak tangannya Nabi. Bisa kena dua telapak tangan, telapak kaki kan berarti pakai ini ya Pak? Dirapatkan. Terus Allahu Akbar Pak. Ya ini ngapunten ya. Ini kalau bisa, ini bukan ke atas. Bisa atau enggak Pak? Kayak gini, saya gini. Nah gini Pak ya. Jangan gini. Kalau bisa, makanya yang muda nggak mau. Kan gini. Jadi gini Pak ya. Kecuali jenengan wis nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau bisa, kalau masih bisa apa? Lurus ke atas. Gitu. Nah, terus menghadap ke sana Pak, ada sana. Kalau tangannya bagaimana? Coba posisi tadi. Allahu Akbar. Terus ini anggap tasyahud awal. Kalau tasyahud awal posisi ini tasyahud awal. At-tahiyatulillah. Nah itu gini ya. Jadi ini ditutup, jempolan memegang yang tengah. Ini. Enggak, gini Pak. Coba diangkat. Oh, terlalu pendek. Nah, gini ya. Gini ya, caranya itu membentuk angka 53. Bisa dipahami ya? Nah, waktu mengangkatnya kapan? Saat memulai tasyahud. Enggak ada waktu tertentu. Meskipun dalam madzhab Syafi'i kan asyhadu alla ilaha illallah gitu. Oke ya. Terus sekarang kalau tahiyat akhir posisi kaki Pak menghadap ke sana, menghadap ke biar dilihat. Nah, ini cumanya tadi lurus kalau bisa. Nah, lurus ya. Terus posisi tangan gini Pak. Boleh di sini. Ininya boleh di sini, boleh gini juga. Tapi yang umum gini. Kalau mau dipegang juga ada yang membolehkan. Jadi di atasnya. Nah, kalau itu dalam tarjih dibahas di ayat jilid 3, Pak. Hadis Wa'il ibn Hujr itu wa ra'aitu yuhariku hayat ubiha. Hadisnya itu syad itu dhaif. Sehingga di tarjih tidak perlu untuk digerak-gerakkan. Berikutnya Pak, yuharik itu ada yang memahami saat at-tahiyatulillah Pak. Yang dimaksud yuharik itu menggerakkan sekali atau menggerakkan. Ada dua hadis Pak. Tapi kalau ditarjih dimenangkan yang sekali saja. Terus yang berikutnya madzhab Maliki bilang digerak-gerakkan. Tapi di Musnad Ahmad itu kemungkinan sahabat yang melihat Nabi itu menggerak-gerakkan gini Pak. Ketika itu posisinya lagi musim dingin, orang Arab itu kan gamisnya kan lebar Pak ya. Sehingga tangannya Nabi itu ketutupan. Nabi itu catuken nek basa Jawa. Ogel itu Pak, kademen. Dikira menggerak-gerakkan, padahal Nabi itu catuken atau kademen gitu. Karena apa? Ininya kan tutup gini. Tutup apa? Lengan, karena saking apa? Dinginnya, di musim dingin. Berarti kemungkinan perawi itu salah. Dikira Nabi itu menggerak-gerakkan padahal apa Pak? Catuken itu. Oke ya. Terus yang tasyahud akhir, terus salam
Assalamualaikum. Assalamualaikum kira-kum apa? Ketika kum itu nengok. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Terima kasih, Pak. Apa? Cek. Maaf, Tat. Mungkin gini, Tat. Sebelum dilanjut ya. Oh Perlu iya. sampaikan ke hadirin semuanya. Kebanyakan kalau kita lihat itu kan dari tasawuf awal, ketika berdiri kan ada yang mungkin belum paham nggak angkat tangannya, langsung ngomong Akbar. Itu mungkin dari pesan jenengan. Yang solehnya itu ketika kita tasawuf berdiri, itu tangannya diangkat kan mestinya. Kalau di Muhammadiyah itu kan saya menjadi boros begitu. Kebanyakan yang kita lihat di umumnya itu kan dari tahiyat awal berdiri masuk biasa tanpa diangkat tangannya. Nah mungkin tadi Mas Andi itu praktek itu perlu tadi dipraktekkan tadi. Habis masuk awal berdiri tangan diangkat dari tahiyat awal. Itu penting itu penting ya. Ya, Ya, tadi kelupaan Pak. Ini kan tasawuf awal. Mau bangkit ya. Ya. Berarti saat angkat tangan itu sudah berdiri ya, bukan apa? Dari bawah terus Allah bukan ini enggak. Nah, berarti biasa. Terus sekarang yang tadi kelupaan ada namanya duduk istirahat. Jalsah istirahat. Itu kita lakukan. Bentar, Pak. Jadi ada duduk istirahat itu kita lakukan ketika kita di rakaat ganjil pertama atau ketiga. Ini kan posisi apa Pak? Sujud. Posisi sujud ya, sujud yang terakhir. Sujud mau bangkit ke atas, mau bangkit berdiri. Itu apa? Ini duduk istirahat. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar Pak bangkit. Nah ini duduk sebentar. Nah terus gitu. Tidak langsung. Kalau coba dipraktekkan yang orang yang langsung Pak, tanpa duduk istirahat. Gimana? Allahu Akbar gimana Pak? Nah banyakkan orang kan gitu Pak. Sunnahnya itu apa? Duduk sebentar. Dipraktekkan juga. Duduk istirahat sebentar. Terus Allahu Akbar. Nah ini duduk agak sebentar. Ya terus bangkit. Itu ya. Itu namanya apa? Duduk istirahat. Enggak ada, orang kan istirahat sebentar Pak. Enggak ada doa khusus juga, enggak ada doa khusus. Gimana Pak? Posisi tangan yang mana maksudnya? Ya, ada yang mengepal. Kadang ada yang mengepal gini tadi. Ya. Mengepal itu gini Pak. Ajin itu ada lima. Ajin itu Nabi itu Pak. Roti adunan itu kan digocong-gocongi kan. Itu ajin. Ajin itu nih dengan bikin tepung roti kan supaya padat kan bocor Pak. Sehingga prakteknya gini. Tapi makna ajin ada yang memahami maknanya adalah Syekh Kabir. Maksudnya Nabi sudah tua itu gini Pak, pakai ketika dia bangkit itu terantangan satu Pak, karena sudah fisiknya apa? Lemah. Kalau kita dikaji, memang Syekh Nasruddin Albani dalam sifat sholat kayak gitu. Tapi kalau kita dikaji, nggak ada anjuran khusus untuk ngepal. Ini masih atau bukan? Cukup ya? Bapak Ibu jamaah, sebelum diakhiri oleh Ustaz Uman, mungkin dari paparan beliau kaitannya dengan kaifiah sholat tadi, ada yang ingin perlu ditanyakan, kan dipraktekkan juga, atau mungkin ada yang masih belum jelas terkait doa-doanya. Saya berikan waktu kesempatan kepada jamaah 2 penanya saja. Yang satu, ibu-ibu ya, supaya imbang.
Oh, Pak sudah angkat tangan satu, ibuku satu ya. Ibuku ada yang tanya? Oh, ibuku sudah paham? Alhamdulillah. Oh, Pak, ya? Dua, oke, monggo. Ustaz, kasih Yofit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada 3 pertanyaan. Yang pertama mudah. Yang pertama itu ketika kita takbiratul ihram itu waktu sholat, proses sholatnya itu kita ada apa? Misalkan upo, ya, itu muncul. Nah ini kita buang atau kita makan. Nah ini kita buang. Nah ini bagaimana? Ini yang pertama. Jadi mau sholat makan dulu itu berarti. Jadi gua nggak tahu apa belum sholat makan buang. Tapi beda dengan seliter Pak ya. Ya seringnya tentu. Oh seringnya Tentu. Makanya kan dulu saya pernah bertanya katanya wong sholat kok buang apa? Buang anu sisa. Terus ada wong sholat kok mangan tuh kan ya gitu kan suruhnya di situ. Terus yang kedua itu ada suatu peristiwa saya juga yang mengalami waktu saya jadi imam sholat itu saya itu lupa di rakaat yang ketiga waktu itu sholat asar saya duduk tetapi makmumnya tidak mau memperingatkan saya. Yang memperingatkan saya itu setelah beberapa lama baru ya Setelah sholatnya selesai. setelah Besoknya. setelah saya baca tasawuf awal itu baru mengingatkan subhanallah. Saya langsung berdiri. Terus saya mengakhirkan sehingga yang saya tanyakan itu apakah seperti itu perlukah dilakukan sujud sahwi? Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama langsung jawab Ustaz. Nanti biar jelas. Yang pertama ya, itu sholat dia ngelolot upo. Tapi yang jelas Pak, pembatal sholat itu al-aklu wasyurbu, makan dan minum. Kemudian al-fi'lu al-kathir, melakukan banyak perbuatan, itu membatalkan puasa, membatalkan sholat. Kalau orang sholat kok jene upo, misalnya dilek, itu termasuk makan atau enggak? Itu kategori makan besar yang tidak dimaafkan atau dimaafkan? Yang jelas kalau makan besar itu dengan Allah Akbar ada tempe sini Pak, langsung diambil. Orang yang lihat tuh sholat kok makan tempe kan. Tapi nih ada orang sholat terus enek upone Pak, jelas yang tahu siapa? Dirinya sendiri. Oleh sebab itu khilaf Pak di kalangan para ulama. Dia memahami misalnya jelek pun tidak termasuk makan. Tapi pendapat yang hati-hati Pak, kalau jenengan upo itu kan nenek sing bisa di apa Pak? Bisa dikeluarkan, ada yang kadang-kadang yang langsung kelap gitu Pak, ya kan? Paham atau enggak jenengan? Upo itu kayak jenengan puasa kan kadang tanpa sengaja itu ada upo langsung apa Pak? Ketelan aja gitu. Tapi memang nenek sing metu ning gigi Pak ya, itu masih bisa dikeluarkan, disebut metu. Nah kalau masih mudah dikeluarkan itu ya dikeluarkan Pak, atau dibiarkan. Yang penting nggak usah Pak, nggak usah dilakukan. Itu pendapat yang paling di tengah-tengah Pak, yang aman, yang paling aman. Tapi misalnya itu sengaja dilek, itu kan sebenarnya juga tidak bisa dikatakan dia sholat sambil makan. Ya kayak ini kasusnya kayak jenengan puasa gitu. Tapi amannya itu ya gak usah dilek gitu.
Yang berikutnya, sholat itu kalau bisa kan dia sunahkan siwak, Pak. Makanya Nabi bilang, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Kalau jenengan siwakan gosok gigi kan umpone selesai, Pak. Itu sunahnya. Tapi kan ini kan sunnah saja, Pak. Kalau dilanggar kan tidak apa-apa. Itu ya. Terus berikutnya di rakaat ketiga itu tasyahud, ya Pak. Itu salat apa, Pak? Asar. Di rakaat ketiga tasyahud, rakaat kedua berarti enggak tasyahud. Oh. Yang ketiga itu tasyahud lagi. Setelah saya selesai membaca, makmum baru mengingatkan. Oh, gitu. Apakah sujud sahwi? Ya memang sujud sahwi itu kan penyebab diantaranya mengurangi rakaat, nambahi apa? Rakaat. Nabi saja sholat zuhur pernah 2 kali, Pak. 2 rakaat tuh. Nabi itu. Jadi setelah itu kan Nabi keluar ke masjid, ada sahabat Dzulyaden mengingatkannya, Rasulullah tadi sholatnya dikosor atau memang jenengan lupa? Kata Nabi, sholatnya ya lam tuksor walakin nasidu, akan tapi saya apa? Lupa. Nabi menyempurnakan. Yang jenengan lakukan itu kan nggak menambah, nggak mengurangi, tapi memindah posisi tasyahud, Pak. Yang semacam itu ya sebagian ulama bilang ya tetap dianjurkan sujud apa? Sahwi. Tapi kalau tidak dilakukan sah atau enggak, Pak, sholatnya? Sah. Sujud sahwi itu hukumnya kan hanya apa? Sunnah. Kalau misalnya sudah 1 jam atau 2 jam sudah cukup lama, Pak, baru ada makmum yang mengingatkan jenengan, makmum yang lainnya diajak kembali sujud sahwi atau enggak? Ya tidak, karena sudah terlalu lama. Itu ya. Oke, yang lainnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan Pak Ustaz bahwa makmum itu mengikuti imam. Ini terkait sholat subuh, Pak. Jadi kebiasaan kita subuh nggak pakai kunut. Kebetulan rumah saya dekat musola, dan saya ikut jamaah di musola waktu sholat subuh. Ya. Begitu subuh imam kunut, yang saya lakukan itu harusnya saya mengikuti kunut atau gimana, Pak? Terima kasih. Ya, pertanyaan itu sudah sering ditanyakan, Pak. Tapi di fatwa tarji sendiri saya cari itu sampai sekarang belum ada. Memang kayaknya Muhammadiyah nggak ada kepentingan untuk merespon ini. Tapi yang jelas, Pak, ya, kan itu kan politik identitas loh ya. Apalagi kan kita membangun sekarang kan penting untuk menguatkan harmonisasi antara apa? Sesama muslim. Sampai sekarang itu setahu saya sudah saya cari itu nggak pernah muncul fatwa itu, meskipun sudah sering apa? Ditanyakan. Yang jelas di kalangan para ulama itu ada 2 pendapat. Yang pertama yang mengikuti kunutnya apa? Imam, karena innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Kalau imam kunut ya makmum apa, Pak? Kunut. Itu satu pendapat. Termasuk Syekh Saudi yang agak keras itu ternyata kalau dalam kunut dia punya toleransi, Pak. Kalau makmum kunut ke imam yang kalau imam kunut makmum enggak, maka makmum mengikuti imam. Itu satu pendapat ya. Pendapat yang kedua tidak, Pak. Ini rata-rata pendapatnya ulama Muhammadiyah meskipun belum ada fatwa resmi. Kenapa kok enggak? Ya karena tadi makmum beranggapan tidak sunnah, imam berpendapat sunnah, karena ada perbedaan pendapat, Pak. Jadi jenengan nganggap kunut subuh itu tidak ada sunnahnya, tidak sunnah. Imam karena madzhabnya Syafi'i berpendapat apa, Pak? Sunnah. Oleh sebab itu, karena perbedaan pendapat, maka makmum tidak harus mengikuti imam. Bukan imam kan harus diikuti.
Masalahnya yang wajib mengikuti imam itu di sesuatu yang fardu, Pak. Kunut itu hukumnya apa? Hukumnya wajib, fardu atau sunnah? Sunnah, tapi menjadi politik identitas ya di masyarakat. Ninggal tupak nina berani, ninggal kunut gak wani. Tapi sebenarnya kunut subuh itu hukumnya hanya sunnah, tidak sampai apa? Wajib. Dalam mazhab Syafi'i orang sholat subuh tanpa kunut subuh, kok kunut subuh? Ya, tanpa kunut sholat subuhnya tetap apa? Sah. Hanya saja menjadi politik identitas. Bagaimana tadi? Wajah itu atau Allahu Akbar kabirah itu juga hanya sunnah, Pak. Tapi menjadi politik identitas. Ya, intinya apa? Ya? Intinya ya tergantung jenengan. Tapi kalau jenengan misalnya sudah dicap orang Muhammadiyah, kadang-kadang kan yo, itu Muhammadiyah yo kunut kan. Maksudnya sudah dicap, Pak, meskipun yo biasanya di masjid itu ya. Jenengan mau kunut atau tidak ya tetap dianggap Muhammadiyah. Iya atau enggak, Pak? Kalau nek jenengan ikut kunut ya berarti wis Muhammadiyah dapat tenanan. Ya kalau semacam itu ya tergantung jenengan, Pak. Dan selama tidak menyebabkan fitnah. Fitnah itu maksudnya kalau jenengan nggak kunut jamaah yang lain biasa, Pak. Kecuali misalnya jenengan sholat di situ nggak kunut terus yang liane sholat aliran opo kan, yang ini jenengan kunut nggak apa-apa, Pak. Itu namanya Pak, menghindari fitnah. Tapi ini masyarakat di situ jamaah situ jenengan gak kunut ya gak apa-apa ya enggak apa-apa. Beda dengan tadi kalau jenengan pendatang Muhammadiyah belum kuat terus gak kunut, ini jadi masalah, Pak. Imamnya kunut kok gak kunut. Mungkin itu ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa menyelesaikan kegiatan